Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat semua. Bertemu kembali dengan Bapak Umam untuk pelajaran PJOK di kelas 5. Untuk bab pertama kita akan membahas mengenai kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola besar. Nah, ini Pak Umam menyajikan materi PowerPoint, semoga nanti bisa kalian pelajari. Yang pertama, bahwa bab ini akan membahas kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, diantaranya gerakan non-lokomotor dan manipulatif ini contohnya adalah penggunaan bola besar. Diantaranya ada ada bola basket, ada bola voli, ada sepak bola. Kalian pasti sudah mengenal dan sudah tahu dan mungkin sudah pernah melaksanakan. Selanjutnya adalah apa itu gerak lokomotor. Kalian di kelas 4 sudah pernah belajar. Gerak lokomotor itu adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Jadi dari tempat satu ke tempat yang lain itu dinamakan gerak lokomotor. Nah, sepak bola juga permainan yang tidak diam, tapi permainan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berikutnya adalah gerakan non-lokomotor. Apa bedanya gerakan lokomotor dan non-lokomotor? Kalau non-lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Ya, tanpa pindah tempat tetapi dia melakukan gerakan. Yang ketiga adalah gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif itu apa? Yaitu gerak yang melibatkan benda dari luar tubuh. Jadi, yaitu gerakan yang dilaksanakan atau dilakukan kombinasi antara dia bergerak karena ada benda-benda dari luar tubuhnya. Nah, selanjutnya dalam bab ini kita akan membahas yang pertama adalah sepak bola. Semua tahu sepak bola itu apa, yaitu permainan bola besar, termasuk permainan bola besar yang dilaksanakan bergu. Biasanya kalau permainan sepak bola itu dilakukan 11 orang. Ya, 11 orang terus menggunakan gawang, 2 gawang, dan biasanya dimainkan di stadion besar. Memang ada beberapa yang tidak menggunakan stadion, contohnya adalah permainan sepak bola yang ada di gedung-gedung itu, contohnya adalah sepak bola kecil. Kalian pasti tahu, familiar, ini siapa? Ini adalah pemain Indonesia, Garuda Indonesia yang sudah terkenal. Jadi kalian besok kalau sudah bermain sepak bola, berlatih dan lain sebagainya, maka diharapkan kalian bisa seperti pemain-pemain nasional muda-muda yang mewakili Indonesia ke luar negeri. Nah, contohnya ini pemain Indonesia yang dia bermain di luar negeri. Pasti kalian kenal, namanya Binsar Nainggolan. Nah, ini orang Indonesia tetapi dia hidupnya di luar negeri. Semoga kalian juga bisa. Selanjutnya, nah ini kalian pasti tahu, semua sedunia pasti tahu ini pemain terbaik dunia. Coba kamu perhatikan, ini adalah Lionel Messi. Ya, orangnya kecil tetapi dia
bermain bolanya dengan bagus. Nah, ada lagi nih Neymar dari Brazil. Kalau tadi Messi dari Argentina. Ada juga ini dari Portugal, pasti semua kalian tahu. Ini adalah Ronaldo yang di depannya ada banyak piala. Pemainnya ada pemain-pemain yang dicontoh di seluruh dunia permainannya. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Bagaimana cara bermain sepak bola? Sepak bola itu ada caranya, tidak asal seperti kita kadang bermain. Cara bermain sepak bola itu setiap regu berusaha memasukkan bola ke arah lawan. Jadi pasti ada dua gawang, yang satunya milik satu tim, satunya milik tim lawan, sehingga diharapkan bisa memasukkan banyak bola ke gawang lawan ya. Yang berikutnya, setiap pemain berusaha mempertahankan gawangnya dari serangan lawan. Nah, ini jadi setiap pemain mempunyai kewajiban untuk mempertahankan gawang atau mempertahankan pertahanan masing-masing. Itu bagaimana cara menguasai gerak dasar sepak bola? Kalian pasti tahu bahwa sepak bola itu dibutuhkan teknik-teknik, skill, teknik-teknik yang bisa digunakan untuk bagaimana kita membawa bola yang baik. Yang pertama yaitu semua pemain nasional maupun internasional yang pertama itu disiplin berlatih ya. Yang kedua tekun, jadi tidak sepak bola hanya digunakan untuk mencari mencari keringat saja, tetapi digunakan untuk mencari uang sekarang. Yang ketiga adalah sportif. Nah, sportif itu dalam sebuah permainan pasti ada menang, ada kalah, sehingga tidak boleh kita harus menang terus, akhirnya teman-temannya akhirnya tidak baikan dengan temannya dan lain sebagainya. Sehingga makanya di sepak bola biasanya pasti ada wasitnya, ada bersalaman jika sudah selesai, dan seperti itu. Pasti ada menang, pasti ada yang kalah, dan seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya yang ketiga adalah kombinasi gerak. Nah, ini di dalam sepak bola itu kita kenal kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Nah, lokomotor dan manipulatif itu contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama adalah dalam sepak bola itu ada berlari dan mengoper bola. Jadi anak-anak latihannya itu berlari membawa bola, setelah itu dioper dengan kepada teman yang lain. Jadi berlari atau biasa dikenal dengan passing. Ya, passing itu mengoper teman pada yang lain, dilakukan untuk apa? Yaitu untuk mengoper bola pada teman satu regu, bukan kepada lawan. Nah, ini contohnya jadi kita sambil lari, kita sambil mencari teman yang lain untuk kita berikan bola. Nah, ini terserah. Nah, ini makanya sepak bola harus ada fisik yang kuat sehingga bisa melari dan bisa mengoper dan bisa mengejar bola dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya setelah lari kita membawa bola, mengoper bola kepada teman yang lain. Jadi nanti setelah pandemi, nanti dengan Pak Umam kita bisa latihan sepak bola teknik ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah
berlari dan menendang. Nah, berlari dan menendang ini juga butuh butuh apa? Butuh latihan. Contohnya ini. Nah, ini setelah berlari kita ada menendang, ada nendang yang keras, ada yang pelan dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Jadi setelah berlari, menendang ini ada dua gerakan, lokomotor dan manipulatif. Jadi ini. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah contoh-contoh gerakan lokomotor dan manipulatif dan menendang. Selanjutnya adalah yang kedua, gerak non lokomotor dan manipulatif. Jadi setelah tadi lokomotor dan manipulatif, sekarang yang contoh-contoh gerakan non lokomotor dan manipulatif. Nah, ini yaitu menarik kaki dan menghentikan bola. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya, jadi bola dilakukan mengambil bola dilakukan dengan tanpa berpindah tempat. Bagaimana caranya? Bagian kaki untuk menghentikan bola ialah bagian dalam. Ada tiga bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, telapak kaki, dan paha. Jadi bisa dari apa? Bisa sambil lompat pun bisa. Jadi bagian kaki menghadap arah datangnya bola. Jadi saat bola mengenai bagian kaki, tarik kaki untuk meredam laju bola. Jadi dioper kalau kalian nanti dengan teman yang 2 orang atau 3 orang, nanti bola dioper dari teman, kita berusaha untuk menghentikan bola dengan kaki kita, dengan paha kita, dengan apa, kaki yang bagian luar maupun bagian dalam. Nah, ini contohnya, contoh apa, contoh gambarnya seperti ini. Kalau kalian praktek pasti bisa. Ada bola datang, setelah itu ditahan dengan kaki. Nah, seperti ini namanya menghentikan bola. Nah, ini namanya gerakan non lokomotor karena kita menghentikan bola itu berhenti, tetapi kaki kita itu tetap gerak. Nah, ini nama manipulatifnya di situ. Sampai di sini paham? Selanjutnya adalah, nah ini contoh-contohnya. Ini kaki dalam. Nah, ini kaki yang di bawah. Nah, ini contohnya menghentikan bola. Kalian pasti sudah pandai-pandai, yang kelas 5 ini biasanya apa? Biasanya sudah. Terus berikutnya adalah, nah ini gerak non lokomotor, meliukkan badan ke belakang dan gerak manipulatif. Jadi ada menghentikan bola dengan kepala. Jadi ini bola datang, kita menghadap ke arah datangnya bola, badan kita liukkan ke belakang. Jadi jangan diam saja, sehingga bolanya nanti bisa pelan ketika kena tubuh kita. Jadi meliukkan badan, terus bisa juga nanti bola apa, di di kena dada, berhenti bolanya, setelah itu baru kita kontrol. Nah, ini contohnya. Ini bisa juga kita latihan dengan 2 teman. Kita lempar bola, nanti yang di apa, kita liukkan badan, ditangkap oleh dada kita. Ini contohnya, contoh gambarnya seperti ini. Lanjut. Yang berikutnya, yang ketiga adalah meliukkan badan ke belakang dan menghentikan bola dengan kepala. Nah, ini biasanya selain kita menghentikan bola dengan dada, kita biasanya juga menghentikan bola dengan kepala selain apa, memasukkan bola dengan kepala. Nah, ini biasanya itu untuk menghentikan bola. Nah, ini. Jadi ini bola datang terus dihentikan dengan kepala, tidak boleh dengan tangan ya. Nanti kalau dengan tangan ada istilahnya handsball. Nah, ini pelanggaran. Itu nanti, nah ini silahkan nanti kalian dengan teman kalian 2 orang atau berapa di rumah, jaga jarak, tapi itu dilemparkan bola sepak, dilemparkan ke kepala, nanti ditahan, bukan dikembalikan kepada temannya, tapi bolanya ditahan sehingga agak berhenti. Itu, nah ini gambarnya.
Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu gerak lokomotor dan manipulatif. Kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerak menggiring bola. Nah, ini menggiring. Kalau menggiring itu pasti apa? Yaitu pasti kita berpindah tempat atau dinamakan gerak lokomotor. Nah, manipulatifnya apa? Manipulatifnya adalah kita menggiring bola, menggerakkan kaki dengan berbagai gerakan. Ya, ini contohnya. Contohnya ini. Nah, yang pertama berlari dan menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nah, ini gambarnya. Jadi kalian di rumah belajar sendiri membawa bola, nanti digiring. Jadi pakai pertama ini, gambar pertama ini pakai kaki bagian dalam. Nah, ini contohnya digiring. Nah, nanti di rumah bisa kalian praktekkan botol aqua dijejer 3 atau 4. Nanti kita meliuk-liuk sambil jalan. Jadi bola digiring pakai kaki kanan, diberikan kaki kiri sambil jalan. Setelah itu semakin bisa nanti dengan pola lari. Nah, itu bisa dilakukan sendiri di rumah, sehingga nanti karena apa? Karena kalau nggak bisa bersama teman-temannya karena ini lagi pandemi. Kedua adalah berlari dan menggiring bola dengan punggung kaki. Nah, punggung kaki itu apa maksudnya? Punggung kaki itu dia seperti orang ini bola pakai punggung, maksudnya pakai kaki, bukan pakai kaki dalam, tapi dia pakai punggung. Nah, ini contohnya. Jadi ini biasanya apa, step. Jadi jalan jalan satu dua, nanti bolanya sambil jalan pakai satu kaki. Kalau biasanya pakai punggung ini kaki kanan ya kanan terus, kalau pakai yang kaki kiri terus. Nah, kalau Messi dia orangnya kidal, maka dia giring bola punggung kaki menggunakan kaki kiri ya kiri terus sambil menendang. Nah, itu ya. Jadi itu beberapa pelajaran hari ini. Kalian beberapa hal yang berkaitan menerangkan tentang gerakan lokomotor, non lokomotor, dan gerakan manipulatif. Di bab yang pertama membahas mengenai permainan sepak bola. Terima kasih, mungkin itu nanti kalian pelajari, dan untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai permainan bola voli. Baik, terima kasih dari Pak Umam. Silahkan dipelajari dan selamat nanti untuk kegiatan prakteknya. Kita menunggu setelah pandemi. Dari Pak Umam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.